Selamat datang kembali di sesi telaah mendalam kita. Hari ini kita akan coba membongkar sebuah tantangan yang mungkin ya sering Anda hadapi nih. Gimana sih cara cerdas buat ngelola hubungan dan kolaborasi, terutama dalam konteks profesional ya? Kita bakal fokus ke seni mengidentifikasi dan, ini yang lebih penting, menghindari kemitraan atau kolaborasi yang sebenarnya, nggak cocok buat Anda. Meskipun kelihatannya di awal itu menarik banget gitu. Betul sekali. Dan sumber inspirasi kita kali ini dari bab 8, buku yang cukup mengubah paradigma ya, Who Not How. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, inti dari filosofi Who Not How ini sebenarnya adalah pergeseran fokus yang menurut saya mendasar. Jadi alih-alih kita terus bertanya, gimana ya saya bisa melakukan ini, kita didorong buat mulai bertanya, siapa yang bisa melakukan ini untuk saya atau mungkin bersama saya. Ini tentang menemukan who yang tepat gitu, supaya Anda bisa fokus pada visi dan kontribusi unik Anda sendiri. Tepat sekali. Jadi, misi kita dalam pembahasan kali ini ya, untuk memahami kenapa sih bersikap selektif dalam memilih who, entah itu kolaborator, klien, atau bahkan anggota tim, itu jadi sangat krusial. Ini bukan cuma soal efisiensi loh, tapi lebih ke melindungi aset Anda yang paling ya tak tergantikan. Waktu, energi, fokus pada visi, dan ujung-ujungnya kebebasan Anda. Pernah nggak sih Anda berhenti sejenak dan berpikir, kalau kadang-kadang satu kata tidak di momen yang tepat, itu bisa jadi keputusan paling strategis. Jauh lebih berdampak positif daripada puluhan ya. Mari kita telusuri lebih dalam. Oke, kita mulai ya dengan sebuah kisah nyata yang, cukup mengguncang dari buku ini. Ada seorang pengusaha muda, usianya baru 29 tahun, namanya Kate Grimillion. Kalau dilihat dari luar, dia ini kayak poster kesuksesan lah. Banyak klien, sering muncul di media keren kayak Forbes gitu. Tapi di balik layar, dia ini terperangkap dalam mentalitas yang mungkin kita juga kenal ya. Harus lebih banyak lagi, lebih banyak aktivitas, lebih banyak klien, lebih banyak centang di daftar pencapaian. Lebih banyak ini, kalau kita bedah lebih dalam ya, seringkali akarnya itu ada di ego. Cat ini, dalam kasusnya, dia punya keyakinan kuat kalau, cuma dia yang bisa ngerjain sebagian besar tugas penting di bisnisnya. Merasa nggak tergantikan gitu. Akibatnya, ya ampun beban kerja luar biasa, dia abaikan sinyal-sinyal dari tubuhnya, sampai akhirnya dia ambruk. Diagnosisnya serius loh, endometriosis parah dipicu stres kronis. Kondisinya kritis banget, sampai nyawanya terancam. Ini contoh ekstrem sih, tapi nyata banget. Bagaimana ego dan keengganan buat cari dan percaya who yang tepat itu bisa bawa konsekuensi fatal, bahkan fisik ya. Stres itu memperburuk kondisinya. Jadi cari who dan delegasi itu bukan lagi pilihan, tapi keharusan buat bertahan hidup. Itu ngeri banget ya dengernya, sampai mengancam nyawa gitu. Seringkali kita nggak sadar ya betapa destruktifnya keyakinan saya harus kerjakan semuanya sendiri itu. Sampai kita ya benar-benar nabrak dinding. Nah disinilah titik baliknya. Jadi sangat menarik setelah pengalaman dekat kematian itu, Kate melakukan sesuatu yang radikal. Dia mutusin buat menghapus papan tulisnya. Metafora yang kuat banget ya untuk sebuah awal yang baru. Dia beneran berhenti, terus evaluasi total. Apa sih esensi hidup yang dia mau? Mau jadi orang seperti apa dia nanti? Apa aja hal-hal orang atau situasi yang gak akan pernah lagi dia toleransi? Dan yang paling penting, gimana dia akan bangun lagi hidup dan bisnisnya dengan pendekatan yang beda banget. Sakit parah itu ironisnya malah kasih dia jeda paksa yang dia butuhin buat mikir jernih. Betul sekali. Dan yang menarik adalah bagaimana dia membangun kembali. Kate itu nggak coba balik ke model bisnis lama. Dia dirikan perusahaan konsultasi baru, fokusnya spesifik banget. Bantu pengusaha lain maksimalin pendapatan sambil minimalin kesibukan dan potensi burnout. Sesuatu yang dia alami sendiri kan? Nah, yang paling krusial, dia rancang bisnis ini berdasarkan gaya hidup ideal yang dia inginkan pasca sakit. Bukan sebaliknya, gitu. Dia menetapkan batasan yang tegas banget. Prioritasnya jernih. Dia bentuk tim inti kecil tapi solid, dan dia terapkan filter atau aturan main yang ketat banget soal siapa aja klien yang bakal mereka terima. Sampai-sampai, asistennya dilatih khusus buat nyaring semua email dan permintaan yang masuk, memastikan cuma who yang beneran cocok cara nilai dan kebutuhan yang bisa interaksi langsung sama dia. Ini langkah proaktif banget buat jaga energinya. Itu bukan cuma nggak enak, tapi secara aktif nguras waktu dan energi Anda. Padahal bisa dialokasikan ke hal lain yang lebih berarti kan?
Kate sekarang cuma kerja sama orang-orang di mana dia bisa kasih dampak maksimal. Jadi pahlawan buat mereka, bukan sekedar penyedia jasa. Ini menggarisbawahi pentingnya kesesuaian dua arah ya, mutual fit. Bukan cuma Anda milih who yang tepat, tapi juga mastiin Anda itu who yang tepat buat mereka, biar hubungannya saling untung dan awet gitu. Ini langkah awal ke kebebasan waktu dan energi. Nah sekarang, kita coba geser ke senario lain yang menguji prinsip ini dengan cara berbeda. Coba bayangin Anda di posisi Chad Willardson, pendiri firma manajemen kekayaan yang sukses, Pacific Capital. Suatu hari, pintu kantor Anda kayak diketuk rezeki nomplok gitu. Anda dapat referensi calon klien yang potensial banget. Seseorang yang baru aja jual perusahaannya senilai 100 juta dolar. Wow, buat banyak orang di industri jasa keuangan, ini klien impian banget kan? Kesempatan emas yang mungkin cuma datang sekali seumur hidup, ya nggak sih? Tentu aja. Di atas kertas kelihatannya kayak jackpot. Tapi, nah, disinilah prinsip who not how, khususnya soal milih who yang tepat, benar-benar diuji dalam tekanan tinggi. Pas Chad dan timnya ketemu calon klien super kaya ini, alarm internal mereka mulai bunyi. Banyak lampu merah istilahnya gitu ya. Calon klien ini ternyata nuntut banget, pengen mendikte gimana Chad dan timnya harus kerja. Nggak nunjukin rasa hormat ke proses dan keahlian Pacific Capital yang udah dibangun bertahun-tahun. Terus pengennya ngontrol mikro terus setiap detil. Ini jelas banget bertentangan 180 derajat sama inti filosofi who not how. Filosofi itu kan basisnya kepercayaan. Anda cari who yang ahli, terus Anda percaya mereka buat jalanin how-nya dengan cara terbaik yang mereka tahu. Bukan Anda yang dikte how-nya. Oke, jadi situasinya di satu sisi ada potensi bisnis gede banget, 100 juta dolar. Di sisi lain ada calon klien yang jelas bakal jadi sumber stres dan konflik. Ini dilema nyata banget. Terus apa keputusan Chad? Mengingat tekanan finansial dan godaan segede itu, keputusan apa yang akhirnya diambil? Rasanya sulit banget ngebayangin nolak kesempatan kayak gitu. Justru di sini nih keberanian dan kejelasan visi Chad bersinar. Meskipun nilai nominal klien ini gede banget, bisa jadi klien terbesar mereka waktu itu, Chad setelah diskusi sama timnya, bikin keputusan yang berani. Dengan sopan tapi tegas, dia nolak calon klien tersebut. Dia bilang kira-kira gini, setelah kami pertimbangkan, kami rasa ini bukan kecocokan yang baik, bakal merugikan tim kami dalam jangka panjang, dan kemungkinan juga nggak akan kasih hasil terbaik buat Anda kalau kita maksain hubungan kerja ini. Bayangin coba, bilang tidak ke potensi bisnis 100 juta dolar demi jaga integritas proses dan kesehatan tim. Luar biasa. Itu butuh keyakinan yang kuat banget ya sama nilai-nilai dan visi jangka panjang. Terus, apa dampaknya buat tim dan perusahaan Chad setelah keputusan berani itu? Dampaknya positif banget dan dalam. Tim Chad yang udah ngerasain red flags yang sama, pasti lega banget dan merasa didengerin. Kepercayaan mereka ke Chad sebagai pemimpin yang melindungi mereka, itu melonjak drastis. Chad secara sadar dan eksplisit milih buat prioritasin nilai-nilai inti perusahaan dan kesehatan mental timnya, di atas potensi untung finansial jangka pendek yang gede banget. Keputusan ini justru memperkuat budaya kerja positif di Pacific Capital dan menghindarkan mereka dari hubungan kerja yang hampir pasti bakal jadi toksik dan nguras energi. Ini bukan sekedar hindarin masalah. Ini langkah aktif membeli kebebasan dalam berhubungan, freedom of relationship buat seluruh timnya. Kebebasan dari stres yang nggak perlu, kebebasan buat kerja sesuai nilai-nilai mereka. Chad belajar mahal dari pengalaman masa lalu sama klien yang nggak cocok, di mana hubungan selalu tegang dan nggak memuaskan karena nilai dan visi nggak pernah benar-benar sejalan. Jadi ini bukan cuma soal bilang tidak, tapi soal apa yang Anda bilang ya pas Anda nolak sesuatu. Chad bilang ya ke kesehatan timnya, ya ke proses kerjanya, ya ke visi jangka panjangnya. Dia bahkan melangkah lebih jauh nerapin apa yang disebut pendekatan wawancara dua arah. Jadi bukan cuma klien yang wawancara Chad, tapi Chad dan timnya juga aktif wawancara calon klien buat mastiin keselarasan tujuan, nilai, ekspektasi dari awal. Dia nggak dalam posisi jualan jasanya dengan putus asa gitu, tapi mastiin kecocokan buat hubungan jangka panjang yang sukses. Dan ini nyambung nih ke konsep menarik tentang gimana kita berubah seiring waktu. Ada penelitian dari psikolog Harvard terkenal, Dr. Daniel Gilbert, yang nunjukin kalau kita cenderung meremehkan seberapa besar kepribadian, nilai, dan preferensi kita bakal berubah di masa depan. Coba deh Anda, yang lagi dengerin, renungin sejenak. Apa Anda orang yang sama persis kayak 10 tahun lalu?
Apa hal-hal yang Anda anggap penting atau hal-hal yang Anda toleransi dalam hubungan atau kerjaan masih sama? Kemungkinan besar jawabannya enggak kan? Standar kita itu berevolusi. Dan ini berlaku juga buat standar kita ke orang-orang yang kita pilih ada di lingkaran pengaruh kita. Who dalam hidup kita. Pertanyaan reflektif yang bagus banget itu buat kita semua. Coba pikirin, gimana standar Anda pribadi udah berubah dalam 5 tahun terakhir? Terutama terkait orang-orang yang interaksi sama Anda secara profesional atau personal. Hal apa aja yang dulu mungkin Anda maklumi atau toleransi, tapi sekarang jadi deal breaker? Dan di sisi lain, gimana Anda sendiri berusaha jadi who yang lebih baik, lebih bernilai buat orang lain seiring pertumbuhan Anda? Kesadaran soal perubahan standar ini seringkali datangnya bertahap sih, atau kadang lewat momen pencerahan gitu. Kisah Shannon Waller, seorang pelatih wirausaha yang juga disebut di buku ini, relevan banget. Bertahun-tahun, Shannon nunda rekrut asisten eksekutif karena merasa banyak tugas administratif itu krusial, dan cuma dia yang bisa ngerjain dengan bener, ego lagi mungkin ya. Tapi setelah akhirnya ambil langkah itu, dan nemu who yang tepat, dia baru sadar betapa banyak waktu dan energi mentalnya yang sebelumnya kesedot sama tugas-tugas yang ternyata gampang banget didelegasikan. Kesadaran ini ngebebasin dia buat fokus ke proyek-proyek strategis yang dampaknya jauh lebih besar, sesuai sama standarnya yang udah berevolusi tentang gimana dia mau gunain waktunya. Nah, semua kisah dan konsep ini Kate yang ngeriset hidupnya, Chad yang berani nolak, standar yang berevolusi, semuanya ngerucut ke satu prinsip atau mindset kunci yang diajarin Dan Sullivan, salah satu penulis buku ini. Selalu jadilah si pembeli. Always be the buyer. Kedengarannya mungkin agak komersial ya, tapi maksudnya lebih dalam dari itu. Apa artinya ini dalam konteks milih who? Maksudnya gini, dalam setiap interaksi di mana Anda lagi mempertimbangkan buat jalin hubungan atau kolaborasi sama who baru, posisikan diri Anda secara mental sebagai pihak yang punya kuasa milih. Anda itu pembeli yang lagi evaluasi apakah produk atau layanan ini, dalam hal ini hubungan atau kolaborasi, sesuai sama standar dan kebutuhan Anda. Jangan masuk dengan mentalitas penjual yang berusaha meyakinkan pihak lain biar mau beli Anda atau ide Anda. Seorang pembeli itu punya kekuatan buat bilang ya atau tidak berdasarkan evaluasi mereka sendiri. Chad Willerson tadi itu contoh sempurna si pembeli. Dia evaluasi calon klien $100 juta itu dan mutusin nggak makasih. Meskipun tawarannya menggiurkan, dia yang pegang kendali pilihan. Menjadi pembeli dalam setiap situasi, itu butuh pergeseran mental yang lumayan signifikan ya. Apalagi kalau kita udah biasa merasa harus buktiin diri atau ngejar kesempatan gitu. Gimana caranya seseorang bisa mulai adopsi mindset ini? Memang butuh keberanian sih, nggak bisa dipungkiri. Dan yang paling penting, butuh kejelasan visi. Anda harus tahu apa yang Anda mau di masa depan, apa prioritas utama Anda, apa standar minimal yang nggak bisa Anda kompromiin lagi. Awalnya mungkin terasa canggung atau bahkan ya agak arogan buat sebagian orang. Tapi kalau kita hubungan lagi ke tujuan akhir, mencapai kebebasan, maka ini jadi langkah logis. Seiring waktu, dengan latihan, ini bakal jadi cara alami Anda deketin potensi hubungan baru. Anda bakal jadi jauh lebih selektif, otomatis nyaring who yang nggak selaras. Hasil akhirnya, Anda cuma bakal terlibat di hubungan-hubungan bernilai tinggi, di mana kedua belah pihak, who dan Anda, benar-benar selaras visi dan nilainya, dan bisa saling dorong pertumbuhan masing-masing. Inilah esensi dari kebebasan dalam berhubungan yang sejati. Oke, jadi mari kita coba rangkum beberapa poin penting dari pembahasan kita hari ini ya, yang terinspirasi dari bab 8, Who Not How, soal menghindari who yang salah. Pertama, krusialnya menetapkan batasan yang jelas dan tegas buat melindungi energi dan waktu Anda, kayak yang dilakuin Kate setelah sakitnya itu. Kedua, pentingnya ngenalin lampu merah atau tanda bahaya, bahkan pas sebuah peluang kelihatan bagus banget di permukaan, kayak kasus Chad dan klien $100 juta. Kita juga lihat kekuatan transformatif dari berani bilang tidak, bukan sebagai penolakan aja, tapi sebagai penegasan ke visi, nilai, dan kesehatan tim Anda. Iya, betul. Dan jangan lupakan dua konsep terakhir. Bahwa standar kita terhadap who dalam hidup kita itu nggak statis ya, tapi terus berkembang seiring waktu dan pengalaman. Dan yang kedua, mengadopsi pola pikir selalu jadi si pembeli dalam setiap interaksi pemilihan who. Ini memberdayakan Anda buat secara proaktif ngerancang lingkaran relasi dan kolaborasi Anda. Ingat, kebebasan dalam berhubungan, freedom of relationship, yang sesungguhnya itu bukan soal punya banyak koneksi,
tapi punya koneksi yang tepat, hubungan sama orang-orang yang beneran selaras sama visi dan nilai Anda. Ini bukan cuma soal hindarin pengurasan energi, tapi secara aktif buka pintu buat sinergi dan pertumbuhan bareng yang mungkin nggak pernah Anda bayangin sebelumnya. Nah, sebagai penutup, kami ingin ninggalin Anda dengan sebuah pemikiran buat direnungkan nih. Coba pikirin satu hubungan, komitmen, atau mungkin situasi proyek dalam hidup Anda saat ini yang nggak bikin Anda secara spontan ngerasa, wow, luar biasa, ini dia, ayo lakukan. Pinjem standar tinggi dari kutipan terkenal Derek Sivers, hell yeah or no. Apa artinya kalau Anda mulai mencoba memposisikan diri sebagai si pembeli dalam situasi spesifik tersebut? Nggak perlu langsung bikin perubahan drastis besok pagi, tapi apa ya, satu langkah kecil aja, mungkin minggu ini, yang bisa Anda ambil buat mulai lebih hargain waktu dan energi Anda dalam milih atau evaluasi ulang who yang ada di hidup Anda. Coba renungkan itu.